Selamat datang kembali lagi bersama saya di Gibran Shop and Family. Gibran Shop and Family. Saking semangatnya. Jadi hari ini kita tidak review barang dulu. Hari ini ada chat dari reseller saya. Terus dia tanyakan, "Kak, kasih ini dong, kasih masukan dong supaya usaha saya juga semakin meningkat gitu, dari kayak gini aja nggak ada kemajuan gitu. Gimana sih ceritanya, Kak? Daripada aku jelasin secara panjang lebar, aku nggak sanggup. Jadi dia aku panggil aja ke sini. Gimana, penasaran kan? Ayo Kak Pini. Halo, assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah ya, Kak Pini sudah hadir di tengah-tengah kita supaya kita bisa sharing juga sama teman-teman yang lain gimana sih cerita-ceritanya, kayak seperti apa perjalanan Gibran Shop sehingga sampai sekarang bisa memiliki 4 cabang. Katanya teman di kantor sih Pak Sulapa bahasa Bugisnya ya. Kenapa bisa sampai segitu? Silakan Tante Pini, ada yang mau ditanyakan? Iya, begini Bu, saya kan penasaran nih. Boleh cerita nggak gimana caranya sehingga bisnisnya yang tadinya awalnya yang kecil sekarang menjadi bisa dibilang ya Lumayan lah. Iya, lumayan lah, sampai sudah 3 cabang begitu. 4 dong, 4. Oh, iya, Masa 4. 3? Iya, alhamdulillah. Insyaallah udah 5. Jadi gini ya Kak Pini. Jadi kemarin juga itu waktu aku posting di Facebook itu keadaan usaha saya 5 tahun yang lalu, itu ada yang ngakak sampai guling-guling itu. Lah ternyata sudah lama ya usahanya. Ya emang sudah lama usaha Gibran Shop itu, sudah lama banget, sudah 5 tahun, tapi baru nongolnya baru sekitar 3 tahun ini, karena 3 tahun ini baru ada cabang-cabangnya. Kemarin itu cuman etalase sedikit, etalase kecil. Terus saya jualan bros bikin sendiri, gagal. Jadi prinsipnya itu, kalau kita gagal itu artinya kesuksesan yang tertunda. Ya Tante Pini toh? Iya. Kesuksesan yang tertunda. Jangan berputus asa, Di. Iya, jangan berputus asa. Jadi istilah saya boleh jalan di tempat asalkan jangan mundur. Iya. Konsisten aja, insya Allah pasti ada. Namanya itu proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi usaha saya itu bangkrut, bros saya itu bangkrut karena saya kan brosnya bikin sendiri, terus saya jual. Itu brosnya susah loh dibikinnya Tante Pini, susah dibikinnya. Terus aku mau jualin juga sesuai dengan tenaga saya bikinnya, kemahalan, orang nggak mau beli, jadi susah. Jadi aku mau jual murah juga sayang kan, saya capek-capek bikinnya sampai satu bros itu sampai berapa lama kita bikinnya, jadi udah bubar. Terus kemudian saya bergabung di Kedai Maya. Dulu ada 4 orang saya, 4 orang bukan cewek-cewek sih, emak-emak semuanya 4 orang. Terus tapi karena satu dan lain hal akhirnya bubar juga. Bubar juga. Jadi itu ceritanya tidak semulus yang orang bayangkan. Buka usaha terus dapat duit gitu, dapat keuntungan kaya raya gitu, enggak lah. Semuanya pasti ada rintangan-rintangannya Tante Pini. Nah, setelah itu bubar, apa yang Ibu lagi lakukan setelahnya? Setelah bubar, saya coba berdiri sendiri. Terus berdiri sendiri itu dari reseller mulai cuma 1 orang. 1 orang reseller saya Tante Pini. 1 orang reseller saya itu kalau saya sudah dapat keuntungan 20.000 sampai 30.000 satu hari, itu saya udah merasa jadi pengusaha sukses. Ya, aku tidak tahu apakah itu sombong atau bersyukur, tapi saya alhamdulillah saya bersyukur sekali. Kalau udah dapat 30.000 per hari itu saya sudah merasa sudah sukses banget, ini berhasil saya menjual, begitu pikiran saya. Ada lagi mau ditanyakan? Terus gini, orang-orang bilang kan kok bisa ya? Ya bisa. Yang penting kita selama kemauan ada, Di. Selama kemauan ada. Dan berusaha terus. Apalagi saya memang suka yang kayak begini. Gimana lagi coba kita ini kan kalau misalnya kita istilahnya berdagang. Berdagang itu kan kita belanja barang dulu, kemudian harganya di up lagi supaya dapat cuan, ya kan? Ya di mana lagi kita bebas belanja terus dapat duit lagi, ya kan? Kalau berdagang kan gitu, mesti belanja dulu kemudian dijual lagi. Terus Tante Pini itu
ndak segampang itu waktu aku buka cabang pertama itu di Pangkep. Tidak segampang itu. Aku mikirnya hampir setahun lebih loh mikir takut rugi. Aduh gimana kalau saya rugi? Enggak Bu, ini modalnya dari mana ini Bu? Kalau boleh tahu. Modal, astagfirullah, modal waktu itu Pini kalau ndak percaya 300.000 saya memulai. 300.000 itu aku putar-putar. Aku kan orangnya bukan orang yang konsumtif, artinya nggak suka belanja barang mahal, misalnya baju yang cantik, tas yang mahal, nggak. Pengeluaran terbesar saya cuma di makanan. Jadi itu 300.000 itu modal pertama. Saya lanjut putar-putar aja, akhirnya berkembang. Nah di situ saya mulai mikir gimana ya kalau saya buka cabang gitu. Akhirnya hampir 1 tahun aku pikir buka cabang nggak ya, aku harus maju. Nggak boleh gini-gini aja, saya nggak boleh puas dengan yang ini aja, ya kan? Saya harus maju. Tapi saya mikir lagi, aduh gimana kalau tidak laku di sana? Gimana kalau saya rugi? Berapa kerugian saya? Nah modal saya dikit, terbatas kan. Jadi akhirnya waktu itu aku sama Wawa yang admin senior yang di Pangkep, saya pegang tangannya Tante Pin ya. Aku pegang, Wawa, saya serahkan ini bisnis sama kamu ya. Saya takutnya itu, pikirannya kan banyak, takutnya karyawan saya tidak jujur, takutnya karyawan saya ambil barang tanpa sepengetahuan saya, atau kan banyak kejadian karyawan bawa lari duitnya, ya kan? Saya takut semuanya kepikiran. Aduh gimana? Tapi saya Bismillah aja deh. Saya pikir gini, tugas kita sebagai manusia itu hanya bekerja dan berusaha, hasilnya mah biar Allah yang atur, ya kan? Biar Allah yang jadi aku Bismillah aja, insya Allah aku mulai bisnis ini dengan Bismillah. Pegang tangannya Wawa, tolong jangan hianati saya, jangan kecewakan saya, jangan rusak nama baiknya orang tuamu, ya kan? Namanya kalau misalnya curang ke orang tuanya juga rusak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah saya dikasih karyawan yang jujur. Sudah berapa tahun itu karyawannya? Kalau sekitar hampir 3 tahunan lah. Yang paling pertama kan Pak Fatma yang 4 tahunan. Yang 1 tahun pertama itu saya sendiri yang handle karena masih kecil sekali. Yang lemari etalase yang kecil itu, barang yang kecil-kecil itu dipajang di ini supaya sampai duduk depan rumah nungguin pembeli. 1 hari nggak ada yang beli, tapi tetap aja semangat. Tidak langsung juga Tidak. Tidak. Penuh perjuangan. Berlahan begitu. Kamu tahu itu Nur Padilla dari Gresik. Dia itu pertama pernah belanja barang mungkin sekitar 3 pieces. Malam-malam hujan. Saking bahagianya saya dapat orderan itu, saya naik motor hujan-hujan bawakan dia. 3 pieces itu lumayan kan? Biasanya kan saya ambil untungnya 5-10 ribu. 3 pieces lumayan 30 ribu loh. 1 orang nih. Saya hujan-hujan saya terobos saja. Iya. Bahagia. Jadi saya itu pembeli itu saya ingat sekali Nur Padilla. Jadi saya ingat sekali itu. Jadi enggak semulus yang. Terus itu Bu, yang setelah dari cabang dari Pangkep, cabang yang kedua saya dengar dari Enrekang begitu. Dari Enrekang, kalau Enrekang sama Sopeng mas semuanya, maksudnya saya kan sudah ada pengalaman buka di Pangkep, akhirnya saya sudah belajar kayak gini, sistemnya saya perbaiki, gimana caranya mengontrol karyawan, gimana caranya mengatur keuangannya. Jadi saya sudah banyak belajar dari Pangkep, akhirnya pengalaman saya sudah ada kan. Jadi akhirnya saya beranilah buka di Enrekang, buka di Sopeng, berani. Apalagi karyawan saya bagus-bagus. Iya, alhamdulillah. Pokoknya keberanian saja Ibu. Keberanian. Takut ada. Takut tapi Bismillah. Jangan putus asa Bu. Jangan putus asa. Ya namanya ini kan enggak selamanya tidak selamanya senang, tidak selamanya enak, banyak sekali masalah-masalahnya yang dihadapi itu. Ini Bu, suka dukanya apa Bu selama ini bisnis begini barang-barang unik? Paling dukanya itu pas ini, yang pertama itu kalau penjualan anjlok turun gitu. Saya pernah hampir dapat sekitar hampir 500 juta sebulan. Down setengahnya sampai 200-an juta aja 1 bulan. Down. Ya Allah, pusing. Tapi saya selalu berpikir begini, mungkin sedekah saya kurang atau ibadah saya kurang bagus. Ini kan masalah jualan ini bukan cuma masalah finansial atau apa, ini kan masalah berdagang. Itu orang bilang berdagang itu tentang
surga dan neraka. Iya. Ya kan, kalau kita berdagangnya yang tidak amanah ya neraka ya. Neraka. Kalau kita misalnya berdagangnya baik, amanah, jujur, ya, alhamdulillah insya Allah surga. Ya kan. Nah, ya begitu. Dan juga berdagang itu bukan cuma tentang strategi bisnis, manajemen, bukan cuma itu. Ada konsep apanya, spiritualnya. Jadi insya Allah kalau misalnya orang kan pernah kita lihat pengusaha strategi bisnisnya mantap kan, bagus, pendidikannya tentang manajemen keuangan tinggi, bagus, pokoknya bagus, tapi bangkrut. Ya, mungkin itu tidak didukung sama konsep spiritual. Artinya kita harus gabungkan, kita jago menjualnya, terus kita kasih kencang doanya. Nah, ya Allah, semoga usaha saya sukses, saya serahkan semuanya kepada Dan jangan Allah. lupa Iya. di samping itu ada maksudnya rezeki sebagian Betul. ya dibagikan. Betul juga sekali, dari yang- karena rezeki kita yang datang Iya. kepada kita itu bukan Bukan cuma kita, milik iya, kita, betul. itu ada haknya orang Iya. lain, jadi kita kasihlah haknya. Insya Allah. Iya. Jadi saya masih pegang teguh sampai sekarang itu. Alhamdulillah. Iya, mulai dari SMA itu SMA itu saya dikasih uang jajan sama bapakku tuh 2000 ke sekolah. Zaman itu masih Iya, banyak. masih banyak itu. Iya, bakso aja itu 2.500 lah. Jadi 5.000 dikasih 2.000. Kalau saya simpan di masjid itu 1.000, berarti sebentar saya mau dapat rezeki 20.000. Iya. Dan kontan. Maksudnya nggak nunggu lama-lama, pasti misalnya nanti sore nggak lewat sampai hari itu pasti dapat kelipatannya. Alhamdulillah. Iya, jadi saya percaya sekali sama itu. Begitu. Iya, jadi kalau misalnya usahanya Pini sekarang masih kecil ya, Pini berusaha aja, yang penting jangan berhenti. Insya Allah. Iya, konsisten. Gini loh pengalaman saya, teman-teman saya ada waktu yang 4 itu ya, teman-teman saya ada yang beralih kosmetik, ada yang beralih ke makanan, ada yang beralih arisan-arisan produk kesehatan. Saya tetap di barang unik. Akhirnya mereka juga kembali ke barang unik. Jadi kita harus konsisten aja, jangan bosan lah. Kalau bosan Karena kita memang di bidang ini Bu Di, karena kita ya, itu saya suka. semangat kayaknya Bu. Hobi. Iya, hobi. Saya memang hobi karena ibaratnya gimana ya, kalau misalnya saya sendiri menjual satu barang itu ada kepuasan, pokoknya senang lah kalau misalnya berhasil menjual gitu. Nah, gitu kan. Apalagi pernah nih saya pengalaman. Saya kan kalau misalnya jalan biasanya saya bawa barang dagangan saya satu atau 1-2 lah gitu, botol-botol atau apa bisa saya tawarkan. Kalau maksud saya kalau saya bawa 1 atau 2 di tas gitu, ketemu sama teman bisa saya tawarkan gitu. Jadi pernah ini saya ke pasar sampai di pasar ternyata saya tidak bawa duit. Iya. Tidak bawa duit, bagaimana ini saya tidak bawa duit, saya mau belanja. Saya ingat ada di tas saya ini. Ketemu teman saya di pasar, aku tawarin, dapat duit. Iya, senang banget. Jadi seperti itu. Jadi jangan orang bilang jangan malu jualan. Insya Allah katanya juga jualan itu akan membuka 13 pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita jualannya amanah. Iya, jujur, amanah. Jadi Pini juga harus gitu. Insya Allah. Iya, Pin. Saya awal mulanya sama seperti kamu, dari sedikit-sedikit. Mulai dari nol, Iya. akhirnya Kalau titik balik saya itu sebenarnya intinya teman-teman kalau misalnya mau usahanya semakin besar itu stok barang. stok barang. Iya. Jadi Jangan takut, maksudnya. jangan takut iya, tidak laku. Tidak laku. Lagian barang jualan kita kan bukan makanan. Kalau Iya. makanan kan bisa saja kan basi. Nggak bakalan basi kan kalau kita barang peralatan rumah tangga seperti nggak akan basi kan. Jadi pasti ya stok aja. Nanti kalau stok, terus kalau misalnya kita punya stok pasti akan semangat menjualnya kan, karena kita tidak mau barang ini terus-terusan di sini harus laku. Jadi kita otomatis promosinya semakin kencang. Jadi saya seperti itu prinsipnya. Jadi ini rahasia Gibran Shop. Harus stok barang. Stok barang. Dalam seminggu itu Bu, paling sedikit itu berapa kali Apanya? barangnya tiba, stok barangnya? Kalau seminggu bisa 3 kali, mungkin 2 sampai 3 kali lah. 2 sampai 3 kali itu sekitar 5. Ya. Paling banyak sih sekitar 45 koli. Lumayan ya. Insyaallah. Doakan semoga lancar ya. Dengan berapa itu Bu? Dengan berapa biaya itu kalau menyetok barang? Biayanya berapa? Paling banyak itu Bu, berapa kira-kira?
Nggak bisa dihitung sih Tante Pini. Iya, soalnya kan Pokoknya sekitar 10-an lah. sedikit 10-an. Sedikit kalau 10-an, ibaratnya itu sekitar satu koli itu sekitar 2 sampai 3 juta. Berarti kalau 10 koli 20 juta. Sekitar itu. Banyak juga. Iya. Saya dapat ini dari Facebook. Saya punya teman namanya siapa Rara di Bone. Jadi Rara di Bone itu dia mungkin postingnya salah-salah tapi masuk sekali di akal saya. Jadi dia bilang gini, kalau hari ini kamu berani main di puluhan ribu, Iya. besok kamu harus berani main di ratusan ribu. Kalau hari ini kamu sudah main di ratusan ribu, berarti besok kamu harus berani di jutaan. Jadi jangan tinggal di titik itu. Iya. Kamu harus maju, harus naik level, naik kelas. Jadi jangan stop itu. Jadi kalau saya sih setiap saya mendapat pencapaian, misalnya saya buka toko di Pangkep, harus buka lagi nih, ya kan? Tunggu modalnya ngumpul, saya buka lagi. Jadi saya nggak mau kalau duit saya tinggal di rekening diem gitu. Jadi dia harus berproduksi. Iya. Pokoknya diputar Iya. begitu. Intinya begini, menurut saya jangan kita yang kerja cari uang. Iya. Uang yang kerja Iya. untuk kita. Iya, Ya betul. tak? Iya, Betul. betul. Uang yang harus kerja untuk kita, makanya kayak gitu. Jadi kita kerja kerasnya awal-awal aja, nanti belakangnya ungkang-ungkang kaki. Iya begitu. Ya pengennya begitu sih. Yang tadinya ibu cuma punya satu, maksudnya waktu itu belum ada karyawannya bu. Belum ada. Sekarang sudah alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Dan karyawan juga diseleksi-seleksi. Iya. Nah, Cari yang bagus ya. Iya, yang bagus, yang amanah begitu. Yang jujur. Yang terutama sih yang jujur. Kalau misalnya kinerjanya yang kurang kan masih bisa dilatih, masih bisa diperbagus di cara kerjanya. Tapi kalau misalnya jujur itu kan karakter. Kalau Iya. memang dasarnya ndak jujur ya selamanya ndak bakalan jujur. Betul itu. Ndak bisa lagi dibina. Kalau misalnya tidak jujur kita mau bina jadi jujur ndak Iya, bisa. pertama juga. Kalau memang karakternya Memang jujur ya. karakternya begitu. Jadi itu intinya, yang penting jujur. Dan kita juga sebagai pimpinan harus kasih contoh. Iya betul. Karena maksudnya ya kita kasih contoh karena kita kan jadi pedoman mereka. Oh dia Kak Dina kayak Apa gini. yang ibu maksudnya bu? Apa yang ibu berikan kepada karyawannya sehingga karyawannya semua itu betah-betah gitu bu? Kan biasanya ada juga itu apa namanya, bos biasanya tuh baru kan banyak masalah banyak seperti begitu. itu. Jadi karyawan saya bilang bagus, tapi tidak semuanya juga bagus sih. Jadi kita kan ada training juga selama 3 bulan. Dalam training itu saya harus mengetahui bagaimana karakter karyawan saya. 3 bulan itu harus mengetahui bagaimana cara kerjanya ini, apakah dia mencintai pekerjaannya atau tidak. Jadi 3 bulan itu training. Masa training. Iya, itu gajinya beda kalau training. Jadi saya harus mengenal orangnya dengan baik, ya kan? Yang mana maksudnya, yang mana betul-betul ada niat mau kerja, yang yang mana mana- cuma iya. mau mengisi waktu kekosongan begitu. Iya, kalau ngisi waktu kosong begitu kan artinya kerjanya ya ala kadarnya saja. Yang penting selesai seret-seret gitu kan. Bahkan ada yang makan gaji buta. Jadi 3 bulan itu waktu untuk saya untuk menilai. Jadi kalau 3 bulan itu saya rasa cocok ya lanjut. Atau dia yang cocok ya lanjut. Kalau kita sama-sama cocok. Kalau salah satunya nggak cocok ya kita stop sampai di situ. Jadi saya kalau karyawan saya itu saya sebenarnya tidak anggap karyawan. Jadi kebanyakan kan usianya di bawah saya. Jadi saya anggap sebagai adik lah. Kalau misalnya mereka punya kesalahan jangan dimarahi begitu. Dan tapi dibina. Tetap harus dibina kan? Karena kalau mau dibiarin ya pasti tetap dilaksanakan. Jadi saya selalu briefing. Misalnya mereka ada masalah apa disampaikan sama saya apa, dan saya juga tidak akan marah, kamu harus begini, kenapa kamu begitu, enggak kan. Jadi harus dibina saya dengan cara yang baik, apalagi mereka kan usianya masih di bawah. Jadi dengan menegur dengan kata-kata yang baik, tapi tetap harus tegas. Karena kalau nggak tegas ya sesukanya mereka. Ya seperti itu. Jadi karyawan saya udah berapa ya itu? Di gudang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 orang lah. 13 orang. Lumayan sudah. Iya, tapi saya di Brand Shop itu cita-citanya pengennya punya karyawan kalau bisa ribuan. Amin. Iya, Tante Pina, karena aku mikirnya begini. Semoga. Saya tuh sedih Tante Pini, setiap saya open locker, ya open locker, Iya, gitu padahal- kan.
Yang daftar itu banyak. Iya, saya lihat itu sering saya lihat di komentar-komentar. Iya, jadi saya sedih sebenarnya. Aku pikir begini, ya Allah, astaga banyak sekali orang pengangguran. Iya. Ya, harus saya pengen sekali jadi usaha saya maju, saya mau ambil semuanya yang pengangguran itu kerja supaya dapat Mudah-mudahan. penghasilan. Iya. Ya kan? Banyak yang pengangguran ternyata. Mungkin di antara mereka sudah ada yang putus asa, tapi mungkin nggak keterima sama saya ya kan. Saya maksudnya mampunya misalnya cuma terima satu dulu gitu kan. Ya seperti itulah. Saya pengennya ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah Kak, maksudnya kalau reseller kan gitu juga, artinya saya membantu mereka juga Iya. kan. Nah, kalau reseller Alhamdulillah kalau reseller alhamdulillah sudah berapa ratus sudah dapat ribuan kalau ribuan kayaknya. Iya, kalau di Gibransol digabung semua kabupaten mah ribuan. Ribuan. Satu kabupaten itu 400-an. 400-an. Jadi itu, tapi tidak semuanya sih aktif, ada yang tidak aktif juga. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah Bu, karena sama hanya membantu juga toh. Iya, membantu. Yang tidak bekerja, kerja sampingan. Kerja sampingan. Iya. Seperti Contohnya saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai kerjaan, posting-posting barang. Iya, enak kan? Enak. Duduk-duduk tempat, ada rezeki, ada yang order. Alhamdulillah. Dapat lagi Dapat cuan. lagi, iya, cuan. Iya, jadi maksudnya ini kan kalau untuk ibu rumah tangga sambil jagain anak Iya, enak kan, enak, sambil jagain anak enak. Tidak keluar rumah, Tidak keluar. duduk-duduk. Iya, di rumah aja main HP. Iya. Gimana Kalau lagi? waktu Kapan lagi? yang maksudnya tidak ada di kerja, pegang HP tok, posting-posting barang. Terus apalagi misalnya saya itu bahagia sekali kalau ada reseller yang curhat sama saya. Kak, alhamdulillah saya sudah Wiwi kan? Tahu Wiwi yang baru menikah. Wiwi itu, Kak, saya sudah sarjana alhamdulillah. Saya biayai diri saya sendiri kuliah sampai sarjana. Reseller itu? Iya. Alhamdulillah. Saya dalam hati alhamdulillah saya berguna juga. Ya, terima kasih ya Kak, dikasih kabar sama Gibransol. Alhamdulillah kamu dapat untung, saya juga dapat untung. Terus ada lagi yang habis beli motor, sekarang sudah lunasan di list. Alhamdulillah dari itu reseller. Iya, reseller juga. Jadi semuanya ya kayak gitu aja sih. Maksudnya bukan saya ngasih, kalian kerja dapat duit. Tapi maksudnya peluangnya dari saya. Jadi kita sama-sama lah. Kamu kasih saya untung, saya juga kasih kamu untung. Yang penting kita mah yang penting berkah gitu. Itu saya dengar juga itu Bu Ani Lis itu sudah lama juga punya jadi reseller. Dia reseller pertama saya, bukan reseller pertama. Reseller pertama saya itu Kartini. Satu-satunya udah dia ke reseller keempat. Tapi dia yang paling lama bertahan. Waktu saya reseller saya masih 4 orang, dia yang keempat. Dia sudah lama sekali, setia. Sampai sekarang Sampai berapa tahun sih? 5 tahun ya? Gibransol sudah 5 tahun, jadi sampai 5 tahun. Iya, lama sekali dia. Alhamdulillah Bu, sudah 5 tahun, sudah 4 cabang deh. Iya. Dalam 5 tahun. Dalam 1 tahunnya itu mah jalan-jalan aja. Soalnya kita kan kadang dapat kesulitan misalnya kayak dari saingan, ada saingannya juga. Kadang saya pernah loh ini saingannya datang ke sini marah-marah karena aku jualan barang yang sama dengan dia. Mungkin karena harganya lebih murah dibanding dengan enggak juga, cuman dianya marah karena saya jualan juga barangnya itu. Jadi gimana ya? Jadi masalahnya ya enggak sedikit lah, pokoknya enggak sedikit lah masalahnya. banyak juga dukanya. Banyak juga. Banyak masalah-masalah. Semangat ya, Vini ya. Oh iya jelas saya semangat. Nanti Vini Intinya selalu jangan semangat. putus asa, Bu. Jangan putus asa. Harus Vini juga. maksudnya harus berpikir positif, harus punya keberanian toh selama kemauan ada. Selama kemauan ada. Karena cuma orang yang namanya rezeki itu kan duit. Yang namanya duit itu kan cuman orang malas yang tidak bisa dapatin. Betul. Sama orang sakit, sama orang gila juga tidak bisa. Tapi selama kita masih mau berusaha mah pasti, insya Allah. Sudah ya, itu aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa telepon-telepon, calling-calling, WA. Insya Allah saya akan bati-bati kamu. Bati-bati. Oke, sayangku semuanya, sampai di situ bincang-bincang kita sama Vini. Jadi Vini ini termasuk resellernya Gibransol, masih baru. Berapa bulan sih, Vin? Sudah 7 bulan. Oh, 7 bulan, baru 7 bulan ya.
Andilis yang paling tua itu sekitar 5 tahunan. Dia baru 7 bulan, jadi masih sementara merintis. Jadi saya berharap ini juga bisa seperti saya. Amin. Amin. Semoga amin. Menguasai perdagangan barang unik di Sulawesi Selatan. Amin. Insyaallah. Jadi jangan puas dengan satu hal saja, harus maju. Oke, demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga memberikan manfaat buat semuanya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat semuanya, buat pengusaha-pengusaha, emak-emak pengusaha. Saya sih prioritasnya emak-emak ya, karena saya juga emak-emak. Buat emak-emak pengusaha, jangan malu jualan, tetap semangat. Pokoknya yang penting mah halal gitu aja. Jangan malu ya sama omongan tetangga. Katanya sarjana tapi jualan, kenapa emangnya? Yang penting kan halal ya kan. Oke, demikianlah. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe, like and komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.